Kasus penculikan anak di berbagai daerah di tanah air kini semakin banyak terungkap. Selain bermotif menjadikan korban sebagai modus dalam meminta-minta maupun memulung, korban anak juga terancam mendapatkan tindak kekerasan seksual hingga diambil organ dalamnya oleh pelaku. Seberapa darurat kasus ini saat ini dan lalu bagaimana pencegahan yang tepat serta penanganannya? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bersama kami Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Pak Aris, selamat sore. Apa kabar? Ya, baik. Selamat sore pendengar CSN Indonesia. Baik, Pak Aris, terima kasih sudah bergabung. Pak Aris, kalau kita tahu data paling tidak dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak di 2022 menyebutkan paling tidak 28 kasus ini meningkat jauh begitu. Walaupun dalam perspektif perlindungan anak, satu kasus, satu korban saja ini sudah lebih dari cukup begitu Pak. Bagaimana kemudian kondisi hari ini, seberapa darurat kasus penculikan anak di Indonesia Pak? Ya, kalau kita merujuk dari data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu setara dengan yang kami terima. Kalau di tahun 2021 itu ada 11 kasus penculikan anak dengan tujuan-tujuan tertentu, ya, itu meningkat sampai akhir Desember tahun 2022. Itu mencapai 22 kasus. Itu artinya apa yang dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga itu terlaporkan di Komnas Perlindungan Anak. Nah, tujuan-tujuan itu setelah kita teliti, kita analisis, itu ada tujuan untuk eksploitasi ekonomi, dipekerjakan sebagai anak jalanan, dipekerjakan sebagai pemulung dan sebagainya. Itu yang terjadi di akhir Desember tahun 2022. Kalau saya kira pendengar tidak lupa, itu kasus Malika yang di Jakarta Pusat. Nah, itu akhirnya di hampir 26 hari Komnas Perlindungan Anak bersama Polres Jakarta Pusat itu menemukan pelakunya adalah pemulung dan anak diculik itu untuk dipekerjakan sebagai pengumpul barang-barang bekas. Itu yang disebut dengan tujuan eksploitasi ekonomi. Tetapi ada juga yang tujuan perbudakan seks, ya. Ada anak yang terpaksa dipekerjakan di KPKP dan melayani para hidung belang, menawarkan kepada orang-orang yang katakanlah menikmati KPKP malam di Jakarta. Itu beberapa waktu lalu terjadi di Jakarta Utara. Tetapi ada juga yang tujuan itu pemerasan, ya, yang balas dendam dan sebagainya. Nah, itu terjadi ketika kasus Malika terbongkar, tapi terjadi lagi di awal tahun 2023, itu kasus yang ada di Cilegon, di mana anak 4 tahun itu akhirnya hampir sebulan ditemukan memang dipekerjakan juga sebagai pemulung di daerah Pasar Minggu. Lalu kemudian yang sangat-sangat menyedihkan terjadi di Bekasi. Yang di Bekasi itu ada anak remaja juga hilang sampai 1 bulan, ternyata itu diperlakukan sebagai budak seks. Yang sangat mengejutkan kita adalah yang terjadi di Makassar, di mana ada seorang anak remaja bersama anak yang berusia di atas 18 tahun melakukan penculikan, memutilasi, mengambil organ-organ tubuh yang terinspirasi dari internet, bagaimana dia bisa menjual organ tubuh itu. Tetapi itu sangat gagal, tetapi bahwa organ tubuhnya sebagian hilang. 5 tahun yang lalu juga kita mendapatkan itu, ternyata dia ada di bak sampah begitu, ada kehilangan organ tubuh, jantung, hati, dan yang lainnya. Ya, ini juga adalah fenomena penculikan anak yang saat ini memasuki tahun 2023 itu perlu diwaspadai. Karena apa yang terjadi di 2021, 2022, tetapi tidak dimungkinkan, patut dimungkinkan juga akan terjadi itu, dan sampai akhir Januari, ya, seperti yang terjadi di Sorong. Misalnya ada seorang ibu lansia dicurigai melakukan penculikan, lalu ditangkap, dibakar secara hidup-hidup, dan itu juga adalah salah tangkap dan sebagainya. Fenomena ini sangat menakutkan. Begitu. Baik, Pak Aris, sebelum kita masuk di soal hoax yang Anda sebutkan tadi yang terjadi di Papua, begitu, yang ingin kemudian yang saya tanyakan juga adalah ketika kasusnya meningkat, metodenya juga kemudian semakin beragam, apa yang kemudian sebenarnya terjadi, apa yang kemudian menjadi penyebab utama? Apakah kemudian pelaku yang semakin lihai dengan banyaknya kasus beredar di media sosial, begitu itu menjadi
gambaran untuk para calon pelaku, atau jangan-jangan ada yang salah atau kemudian ada celah dalam pengawasan kita sebagai orang tua begitu, Pak Aris? Iya, dari data yang kita peroleh 2021, 2023 dan di awal 2023 perlu ada evaluasi bagaimana perhatian keluarga itu sangat minimal. Ada ayah, ada ibu di rumah tapi tiada. Itu artinya membuat anak-anak tidak nyaman di rumah, rumah dianggap tidak bersahabat, akhirnya dia keluar dari rumah, bergaul dengan teman-teman yang lain, itulah dia akan menjadi pelaku. Ada juga yang menjadi sangat kurang perhatian orang tua, tidak mengajarkan kepada anak, mengatakan berani katakan tidak terhadap orang lain. Artinya ada edukasi dalam keluarga yang sangat minimal, yang seharusnya setiap hari diajarkan kepada anak kita untuk tidak percaya pada orang lain, tidak serta-merta orang tua juga mempertontonkan kepada anak ada orang lain, lalu memperkenalkan orang lain itu seolah-olah itu saudara. Nah, karena pendekatan-pendekatan penculikan itu dilakukan dengan untuk mengetahui yang pertama adalah apa karakter kebiasaan dari kedua orang tuanya maupun sasaran korban, itulah anak-anak. Nah, ajaran-ajaran itu, edukasi itu sangat-sangat minimal di rumah, karena itu tadi ada ayah, ada ibu, tapi tiada, karena tidak memberikan edukasi bagaimana caranya dia menghindarkan dari bahaya-bahaya termasuk penculikan. Berani mengatakan tidak, berani mengatakan tidak mau diajak orang lain yang tidak kenal, berani berteriak, berani meminta bantuan orang lain dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat-sangat minimal, apalagi saat ini dengan metode media sosial yang sangat memungkinkan terjadinya penculikan itu. Oke, kalau begitu kenapa kemudian kita balik lagi ke soal bagaimana pelaku ini metodenya juga semakin beragam begitu Pak? Apakah kemudian di masa lalu itu juga sudah sebetulnya cukup banyak, hanya saja mungkin tidak ada media sosial yang memblow up kasus yang ada, atau jangan-jangan memang sekarang karena ada bantuan media sosial jadi semua akhirnya terlihat dan lebih mudah kita antisipasi begitu Pak Aris? Iya, jadi kalau kita merujuk kasus yang belakangan ini terjadi di Makassar misalnya, bahwa kedua pelaku ini adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan yang ada di media sosial, termasuk internet, bagaimana diajarkan di media itu mencari uang yang sangat gampang dengan cara menjual organ tubuh dan sebagainya. Itu juga pengaruh dari media. Tetapi juga ada yang perilaku-perilaku yang salah yang dicontohkan oleh anak-anak dari media sosial di sekitarnya. Nah, oleh karena itulah yang saya katakan bahwa peran orang tua, pola pengasuhan itu betul-betul harus diubah paradigmanya sehingga anak-anak ini tidak terinspirasi kepada dunia luar. Karena para penculik itu awalnya tidak hanya sekadar dia senang dengan anak atau sasarannya baru dilihat lalu diculik, tidak. Dia mempelajari dulu seperti apa yang terjadi kasus penculikan Malika yang ada di Gunung Sahari. Dia mendekati orang tua, minum kopi bersama-sama, kemudian juga mencari tahu apa kebiasaan, kesenangan dari sasaran korban. Misalnya dia suka ayam goreng dan sebagainya. Itu dipelajari dulu dengan mempertontonkan bahwa penculik itu adalah saudara dari sasaran korban. Itu juga yang terjadi di Cilegon, mempertontonkan kepada anak-anak sehingga itu anak gampang dibawa ke mall dan sebagainya. Ada pelajaran-pelajaran itu, tapi juga itu adalah inspirasi dari media-media sosial. Kalau pertanyaannya bahwa sebelum ada media sosial itu terjadi, iya. Tetapi saat ini dengan media sosial itu modusnya lebih rapi lagi, lebih sadis lagi, dan lebih gampang mendekati sasaran korban, baik itu di rumah maupun lingkungan sekolah. Baik, artinya pelaku mulai lebih variatif, lebih banyak cara pendekatan begitu ya, apalagi dengan pihak keluarga seperti beberapa kasus yang kemudian Anda sebut. Karena bagaimana kemudian ketika kasus itu terjadi saat anak tidak di rumah, Pak? Kalau di banyak paket berita tadi kita mendengarkan saat anak berangkat, menunggu jemputan sekolah, bagaimana kemudian kita sebagai orang tua tentunya percaya kepada institusi sekolah atau kemudian lingkungan luar rumah anak untuk kemudian percaya atas keamanan anak saat di luar rumah? Iya, jadi kalau saya pelajari kasus-kasus penculikan sekarang,
itu awalnya adalah sasarannya misalnya ada rumah sakit Mhm. yang anak dilahirkan di sana, di poliklinik dan seterusnya. Nah, sekarang memasuki tahun 2023 itu sasarannya bukan saja di lingkungan sekolah, tetapi lingkungan sosial dari anak itu dengan mendekati selain rumah tetapi lingkungan sekolah. Karena dianggap lingkungan sekolah itu sangat gampang untuk mengorbankan sasaran itu dengan memperkenalkan dirinya seolah-olah itu suruhan ibunya, suruhan ayahnya sebagai penjemput anak di sekolah dan sebagainya. Mhm. Ini yang harus diwaspadai. Maka dengan memasuki tahun 2023 dengan begitu banyak modus yang dilakukan para penculik, bukan saja di sekolah tetapi anak mau berangkat mengaji, pulang mengaji, sasaran-sasaran yang tidak banyak orang itu menjadi sasaran para penculik. Oleh karena itulah mulai informasi yang ada saat ini orang tua harus waspada sungguh-sungguh, tidak serta-merta melepas anak itu dengan sendirinya lalu kemudian percaya kepada orang yang dititipkan dan sebagainya. Karena peristiwa yang sedang menjadi sasaran dan modus operandi penculik itu adalah daerah-daerah yang sepi dan kemudian juga bukan saja lingkungan sekolah, bukan saja lingkungan rumah, tetapi di mana anak sedang bermain dan seterusnya. Bahkan ada yang di tempat-tempat hiburan anak-anak, ya itu juga menjadi sasaran perdagangan anak dengan cara-cara menculik. Jadi saya kira harus waspada apa yang terjadi di Cilegon, apa yang terjadi di Sorong, apa yang terjadi di Makassar, apa yang terjadi di Bekasi dan di Jakarta Pusat. Ini memasuki tahun 2023, maka Komnas Perlindungan Anak meminta kepada semua anggota masyarakat waspada terhadap situasi sekarang. Tetapi jangan main hakim sendiri supaya tidak terjadi seperti yang terjadi di Cikarang, terjadi di Sorong. Ternyata setelah diarak lalu dibakar, ketika diperiksa ternyata itu bukan terduga pelaku dari penculikan. Lalu siapa yang ingin dipersalahkan di sini karena itu dikeroyok oleh massal. Nah, oleh karena itu tipsnya saya kira kalau ada yang dicurigai, diwaspadai, itu perlu curiga dan waspada, tetapi jangan main hakim sendiri, serahkan saja kepada pamong, ada di desa, di kelurahan, di kampung, lalu ada polsek, ada babinsa, diserahkan di sana sebelum melakukan penghakiman itu. Saya kira tips yang ingin saya sampaikan memasuki tahun 2023 dan di awal awal Februari ini juga kami sudah mendapat laporan yang perlu diwaspadai. Begitu. Baik, Pak Aris, ini tentunya pengawasan penjagaan berlapis harus tentu kita lakukan tidak hanya pada orang tua saja, tapi kemudian benteng terakhir adalah anak, begitu ya. Terakhir Pak Aris, singkat saja, bagaimana kemudian pandangan Anda, pandangan Komnas Perlindungan Anak terkait dengan penanganan hukumnya, Pak? Mengapa kemudian jika kasus ini berulang, penanganannya juga berulang, tidak membuat jera para pelaku ataupun calon pelaku untuk melakukan penculikan ini, Pak Aris? Ya, jadi itu saya kira menjadi kesulitan para penegak hukum seperti yang terjadi di Cilegon, terjadi di di Jakarta Pusat itu kan karena lemahnya informasi, ya kan, sehingga penegak hukum juga sangat-sangat kesulitan untuk mengejar para pelaku ini. Seperti apa yang terjadi di Cilegon, hampir sebulan baru terungkap. Itu pun karena laporan masyarakat, bukan penemuan dari para penegak hukum. Terjadi juga di Jakarta Pusat, itu bukan inisiasi dari pihak kepolisian, walaupun pihak kepolisian melakukan pengumuman kepada publik. Nah, akhirnya kan itu ditemukan oleh publik juga atau masyarakat. Jadi saya kira penegakan hukum, kerjasama dengan masyarakat, orang tua, dan seterusnya itu perlu ditingkatkan sehingga masalah-masalah anak yang terjadi di kampung, terjadi di desa, di kelurahan itu adalah bagian dari tanggung jawab aparat desa, babinsa, dan aparatur yang di sana. Nah, ini harus betul-betul menjadi langkah-langkah strategis kita karena kasus penculikan saat ini sedang menjadi fenomena yang sangat menakutkan, meresahkan masyarakat. Baik, tentu dengan peningkatan awareness, kesadaran orang soal perlindungan anak, harapannya tentu tahun ini akan menurunkan angka penculikan, bahkan kalau bisa tidak ada begitu, karena jika kita bicara soal anak, penculikan anak dalam perspektif ini, satu kasus, satu korban saja sudah cukup dan kita harapannya tentu tidak ada. Terima kasih atas waktu Anda, Pak Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak telah bergabung bersama kami. Selamat sore, sehat selalu Pak Aris. Salam sehat.